halaman 18. Sudah, hasil pemeriksaan MRI. Di sini ada kalimat terakhir untuk hasil pemeriksaan MRI. Namun hal ini dapat menjadi satu faktor resiko untuk terjadinya gangguan regulasi emosi bila terperiksa berhadapan dengan tekanan yang besar tanpa disertai dukungan sosial yang baik dan diperberat dengan penyalahgunaan alkohol. Bisa Anda jelaskan maksudnya seperti apa? Apa dampaknya apabila keadaan ini diperberat lagi dengan adanya penyalahgunaan alkohol? Efeknya apa? Kenapa ini kami bunyikan? Karena dari hasil pemeriksaan EEG tidak ada kelainan, tapi dari hasil MRI memang di gambaran otaknya terdapat gambaran perivascular Virchow Robin space di daerah ganglia basal. Nah, kalau secara statistik pada penelitian beberapa orang dengan gambaran ini ditemukan 10% pada orang dengan gangguan regulasi emosi. Nah, kalau kita lihat gambarannya pada Jessica selama pemeriksaan, selama menghadapi kasus, termasuk dari hasil pemeriksaan kita selama di Australia, kita lihat sebenarnya Jessica tidak memenuhi gambaran tadi memiliki gangguan regulasi emosi gitu, memenuhi di aksis satunya ada depresi atau apa itu kita nggak lihat. Tapi kita memang lihat ada bisa jadi faktor risiko gini. Kalau kita udah punya kecenderungan toleransi gula terganggu, begitu kita makan ngaco, itu akan muncul diabetes kita. Ini yang kita perlu lihat bahwa apakah ini kalau secara kedokteran punya resiko untuk meskipun hanya 10% kalau dari kepustakaan itu dinyatakan gangguan regulasi emosi. Apalagi kita lihat tadi di aksis 2-nya kepribadiannya orang Jessica itu tipe yang butuh saat dalam tekanan dia butuh orang untuk dekat dengan dia, membantu dia. Nah, saat dia dalam tekanan dengan adanya daerah otak yang meregulasi emosi, kemudian juga tadi dia menggunakan alkohol, bisa jadi potensi tadi jadi lebih besar. Makanya kita ngomong resiko, bukan bahwa ini fakta, tapi tadi kita bisa secara statistik memikirkan bahwa kalau kita tadi dengan resiko diabetes kita makan, nggak jaga pola hidup, nggak olahraga, ya jadi resiko tadi. Maksudnya potensi regulasi emosinya itu terganggu dengan adanya penyalahgunaan alkohol itu? Penyalahgunaan alkohol, termasuk lagi ada stresor berat, nggak ada dukungan, termasuk tadi area otak ini. Jadi memang secara kita duga mungkin bisa berhubungan kalau secara kedokteran. Tapi secara kedokteran atau psikiatri forensik itu masih mampu bertanggung jawab Jessica itu? Masih tahu sadar akan tindakan yang dilakukan atau dampak yang akan terjadi, dia tahu mengenai hal itu? Kalau pada kita ngomong tentang kemampuan bertanggung jawab, tentunya kita harus memeriksa saat kejadian, kita menilai perilaku dia, apa yang terjadi. Kalau di situ kita lihat dari Jessica mengatur pertemuan dengan temannya, dia bisa beli kado, dia bisa berinteraksi sosial dengan bartender untuk memesan ini. Kita melihat tidak ada gangguan di saat itu dan dia cukup cakap secara mental. Sekarang tadi sudah disinggung oleh rekan saya sebelumnya mengenai obat-obatan seperti sertralin dan provelin ya, yang Anda katakan juga itu digunakan untuk terapi gangguan mood. Efeknya terhadap tubuh apa setelah meminum obat itu? Dan di sini saya tekankan, Anda juga menulis di halaman 19, pada saat pemeriksaan polisi terhadap tas terperiksa didapatkan adanya obat-obatan seperti sertralin dan provelin. Jadi obat-obatan itu terdapat di tas terperiksa dalam hal ini. Nah, apa efek langsung dari obat itu yang dirasakan? Ini saya bicara keilmuan psikiatri ya. Pada orang-orang dengan gangguan mood yang ke arah depresi, gangguan mood kan ada dua, ada yang emosinya bisa naik ke atas jadi manik, marah-marah atau senang berlebih, atau ada yang justru cemas, sedih, putus asa sampai pengen bunuh diri. Nah, pada orang-orang ini ada gangguan di neurokimia otak. Nah, fungsi obat ini adalah menstabilkan neurokimia otak tadi untuk kondisinya tidak jadi sedih atau depresi. Seperti itu, makanya namanya obatnya antidepresan. Efeknya sendiri langsung atau butuh tahapan
Biasanya kalau sertralin berdasarkan pengalaman klinis dan penelitian baru stabil di dalam darah setelah 2 minggu penggunaan. Stabil dalam arti itu hilang. Kita melihat perbaikan fungsi. Kan kita menilainya dari semangatnya sudah bangkit belum, emosinya sudah lebih ceria nggak, dia diajak hal-hal yang dulu dia sukai sudah kembali atau tidak, seperti itu. Oke, ini kan di Visum et Repertum Psikiatrum tim lah yang melakukan pemeriksaan dan itu sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa ya. Memang harus dilakukan secara tim untuk pemeriksaan psikiatri itu. Nah, di sini ada kalau tidak salah 9 orang yang menandatangani tim pemeriksanya. Apakah 11 orang, mohon maaf. Itu dibagi menjadi beberapa kelompok dalam arti khusus untuk menangani suatu bidangkah atau memang ini secara umum semua memeriksa satu dan berdiskusi apa yang akan disimpulkan dari kejadian itu atau seperti apa kejadiannya pada saat pemeriksaan? Kalau kami masing-masing punya expertise sendiri-sendiri, seperti misalnya Dr. Danardi, beliau adalah Ketua PDS KJI, beliau itu memang expert di bidang assessment. Saya dan Dr. Danardi terlibat di tim ID untuk memeriksa kasus-kasus tersangka korupsi untuk melihat ini orang fit nggak untuk penghindaran terhadap proses peradilan. Nah, beliau memang biasa memeriksa juga calon presiden. Nah, untuk Dr. Danardi demikian juga dengan Dr. Nurmiati dan Dr. Agung. Dr. Agung kebetulan memang kepala Departemen Psikiatri, tapi beliau memang di divisi neuropsikiatri. Kenapa kita libatkan neuropsikiatri? Karena tadi kita lihat ada temuan-temuan obat-obat yang sertralin dan ini, apakah gangguan perilaku yang diduga ada itu berkait dengan kelainan organik. Nah, itu yang kenapa kita melibatkan, karena beliau sangat ahli dalam bidang tersebut. Dan hasilnya? Apakah ada kelainan organik? Kalau dari temuan klinis kita nggak melihat. Dari pemeriksaan baik dengan MINI, baik dengan wawancara tersusun dan dari data-data yang ada kita ikutin pada Jessica, kita tidak menemukan satu gangguan emosi yang bermakna saat pemeriksaan. Oke, setelah pemeriksaan Visum et Repertum Psikiatrum dari RSCM juga ada laporan pemeriksaan psikologis. Apakah Anda ikut terlibat dalam pemeriksaan ini? Maksudnya yang laporan pemeriksaan psikologis ya, terhadap Jessica Kumalo Wongso. Ya. Memang tim kami bukan hanya terdiri dari psikiater, tapi kami selalu melibatkan psikolog karena tadi kita butuh mengkuantifikasi temuan tadi dengan alat yang terukur. Psikolog hebat untuk baterai tes, untuk instrumen tadi gitu. Jadi biasanya kita memang selalu bekerja sama untuk saling melengkapi karena semua disiplin ilmu punya keahlian masing-masing. Oke, bisa Anda buka halaman 2 dari terakhir untuk pemeriksaan psikolog, riwayat perilaku, bab 5. Ini data yang tadi Anda katakan mendapat dari Australia itu atau seperti apa? Kami tim memang yang pergi ada psikiater, ada psikolog. Nah, psikolog, jadi kami memang saya kebetulan mengetahui bahwa data ini memang kami dapat dari catatan kepolisian New South Wales yang di endorse dengan MLA. Dari data itu yang kita tahu bahwa beberapa kali dibawa oleh tim kesehatan sana, mereka sistem kesehatannya sudah jalan, jadi setiap ada pelaporan yang dikatakan seseorang kemungkinan bisa menyakiti dirinya atau membahayakan dirinya, tentunya bisa dijemput. Oke, di sini juga dikatakan ada poin keempat, ada indikasi menyakiti diri sendiri, misalkan melakukan percobaan bunuh diri dengan cara mengiris pergelangan tangan kirinya dengan pisau dan meracuni diri sendiri dengan menggunakan asap panggangan barbecue. Selain itu ada indikasi menyakiti orang-orang yang dirasakan tidak mendukungnya, misalkan merusak mobil mantan pacar, mengancam akan menyakiti atasan dan orang tua atasannya. Akibat dari tindakan ini, ia dikirim ke rumah sakit oleh kepolisian Australia untuk dilakukan asesmen kejiwaan dan pada saat itu ia mendapat obat dari psikiater. Itu data yang Anda dapatkan juga? Data itu kami dapatkan dari data kepolisian New South Wales. Memang dari apprehended violence order itu dikatakan diduga bahwa
Jessica saat marah itu diduga melakukan perusakan pada mobil meskipun tidak dinyatakan secara langsung pelakunya adalah Jessica. Pak, tapi di sini ada kata indikasi menyakiti orang-orang yang dirasakan tidak mendukungnya. Apakah itu bagian juga dari kekerasan itu? Kalau kami menilai, kalau sebagai psikiater ini kan Iya. penilaian psikologi. Oh iya. Kalau kami menilai justru ini adalah bukan dari dalam tuh kita pengen nyakitin, lebih ke arah konsekuensi gitu. Saat kita disakiti kita berespons kembali gitu kan, ada aksi ada reaksi. Justru, saat kita disakiti ada reaksinya kita menyakiti orang yang itu. betul. Maksudnya orang tersebut. Saat punya harapan yang kita lihat di pola Jessica itu pada Patrick, dia kan punya harapan besar, dia sudah membantu dan ternyata Patrick selingkuh. Kalau di catatan-catatan itu tentunya pasti akan ada respons emosi balik. Itu kan data yang Anda dapatkan karena memang datanya hanya seputar Patrick ya. Apakah Anda mendapatkan data seputar hubungan Jessica dengan Mirna? Apakah juga ada indikasi atau data yang Anda dapatkan bahwa sebenarnya ada harapan dari Jessica atau akhirnya harapan itu tidak ada, akhirnya disakitilah orang tersebut? Kami atau data itu tidak ada? Data itu kita tidak ada. Tapi indikasinya adalah menyakiti orang-orang yang dirasakan tidak mendukungnya, itulah indikasinya. Kalau orang yang dekat yang dia berharap bisa membantu dan kelihatannya tidak ini, ada kecenderungan dia bisa berperilaku itu sih. Taraf menyakiti seperti apa? Apakah ada derajat sampai sejauh mana dia akan menyakiti orang tersebut? Terlihat tidak dari sudut pandang psikologi, psikiatri forensik? Kalau yang kami coba potret berdasarkan eskalasi waktu maupun tindakan realisasinya, mulai dari Januari, sebentar saya coba lihat catatan. Pada Januari 2015 tanggal 28 itu hanya sifatnya ancaman. Jadi dia mengancam akan bunuh diri, dia telepon Patrick. Kemudian, Januari ancaman sifatnya. Dia sempat dibawa masuk ke RS Concord. Nah, namun pada tanggal 29 saat dipulangkan dari Concord jam 2.30, ternyata dia melakukan suicide attempt tadi yang membuat upaya bunuh diri. 29 Januari. Tadi Januari yang pertama tanggal berapa? 28 tuh cuman hanya sekedar ancaman. Oke, 29 eskalasi berarti naik. Naik. Oke, setelah itu dari 29 Januari. Dari Januari baru mulai adalah peristiwa DUI itu driving under influence. Ini yang sampai menabrak nursing home, yang sampai itulah waktu Jessica menabrak panti jompo itu. Ya. Itu tanggal 22 Agustus. 22 Agustus. Ya. Itu kita lihat saat itu kita mencoba memotret dari orang-orang yang mengenal dia, hanya Kristi yang bicara bahwa ada kemungkinan, kita hanya mendengar ya, itu ada kemungkinan masalahnya tetap Patrick gitu. Jadi apakah karena tadi Patrick hubungannya enggak ini jadi pakai minum alkohol sehingga jadi nabrak, itu kita hanya memotret di situ. Nah kemudian dikatakan menurut Kristi September itu J putus, kemudian Oktober, jadi dari Januari baru mulai melakukan suicide attempt itu 26 Oktober itu dengan menggunakan mencoba meracuni dengan panggangan barbecue. 26 Oktober. Itu dia masuk ke rumah sakit Royal Prince Alfred Hospital. Oke, dari sudut itu ada lagi? Masih ada lagi? Ada. Kemudian di November tanggal November tanggal 15 dia juga suicide threat. Kemudian 16-nya suicide threat lagi, menelpon Patrick lagi. Di sini tanggal 15 suicide threat tapi ditemukan ada pisau, ada Scott, ada alkohol ya, dan ada alarm asap yang ditutup plastik. Jadi itu juga diduga sudah mau melakukan tapi akhirnya tidak. Jadi dari laporan polisi ini semua kita ambil. Kemudian tanggal 22 tadi 16 telepon Patrick mengancam melukai diri. Kemudian tanggal 22 November juga. 22 November itu suicide attempt, intoksikasi alkohol dan suicide note. Di sini ada suicide note-nya. Suicide note-nya menyatakan apa?
tulis apa pesan bunuh diri maksudnya Iya, suicide note ya. ada apa kayak catatan bahwa dia saat menemukan mungkin sudah meninggal. Oke. Apa yang Sebentar, ditulis? saya coba. Di sini pada tanggal 22 note di HPJ, tapi kita nggak tahu ditujukan pada siapa. I'm sorry that you have to discover my body. I hope it wouldn't traumatize you so much. I'm sorry I let you down when I broke my promise not to harm myself again. I was upset when I made the threat, but at that time I wasn't suicidal. I was just going to rest, then go to work. But after 5 police officers searching my place, going through my phone and put me in the hospital, kill everything that left in me. My motivation for not harming myself was so that I don't get a police visit and tulisannya kecil sekali. Oke. Intinya adalah Intinya di situ J merasa kehilangan support dari Patrick yang berjanji membantunya, dan J juga merasa di sini dia mengatakan tidak bisa mendapat support dari keluarga. Di situ bahwa dia memutuskan ini karena dia merasa memutuskannya maksudnya memutuskan untuk bunuh diri. Setelah itu ada tindakan lain setelah 22 November itu. Ini 2000 berapa? 2015. 2015 ya. Kemudian tanggal 23 ini yang Jordan diminta untuk datang ke RSPA untuk menjemput Jessica, dan di situ Jordan melihat hal yang berbeda dari Jessica. Maksudnya? Bahwa biasanya menurut Jordan Jessica tuh ramah, baik, sedih. Di situ dia lihat Jessica tuh yang nangis, yang emosional gitu. Dia nggak pernah melihat Jessica terluka seperti itu menurut dia. Setelah itu? Kemudian tanggal Yang mulia, kami kira pemeriksaan ini sudah terlalu melebar karena kan psikiatri ini tadi dikatakan di sini dihadirkan kan untuk menentukan apakah terdakwa ini mempunyai kemampuan untuk berhadapan dengan hukum. Kalau itu kan kehidupan pribadi seseorang yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Izin yang mulia. Saya kira kita kan harus juga menghargai privasi seseorang. Kalau memang tidak ada kaitannya mungkin nggak perlu ditanyakan yang mulia. Izin yang mulia. Ini kami perlukan karena ada eskalasi emosi dari mulai Januari, Februari, dan akhirnya sampai kepada kejadian dia pergi ke Jakarta. Kami membutuhkan itu sebagai rangkaian kejadian yang akan dianalisa secara utuh. Inilah ahli yang tepat untuk menyatakan hal tersebut karena psikiatri forensik. Dia menjelaskan bagaimana eskalasi emosi jadi dari saudara terdakwa dari awal sampai akhir dia tiba di Indonesia. Itu dibutuhkan untuk pengungkapan kasus ini yang mulia. Mohon dipertimbangkan. Jadi ya, ahli menjawab yang merupakan kewenangan ahli saja. Kalau yang tidak ada kaitannya, mohon untuk tidak dijawab. Siap. Kalau dari evaluasi kami terhadap temuan-temuan tadi bisa disimpulkan memang di bulan November itu banyak sekali permasalahan yang dialami dan semuanya kaitannya sebenarnya dengan relasi pacar, dicetuskannya oleh itu. Kemudian dia jarak waktu antara berulang kali masuk untuk melukai dirinya jadi lebih pendek, yang dulunya dari Januari ke Oktober kita melihatnya eskalasi lebih dari sana. Kemudian juga tindakannya mulai dari hanya sekedar laserasi di tangan, sekarang udah dengan berbagai cara, termasuk tadi tanpa mungkin tidak ditujukan tapi tadi beresiko untuk minum alkohol
menabrak tadi menyetir sehingga bisa membahayakan orang lain seperti itu. Oke, dapat kami lanjutkan Yang Mulia. Ini setelah 23 November apakah ada kejadian lagi? Itu aja yang apprehended violence order tanggal Oke. 25. Untuk 23 November itu. Setelah itu apprehended. Pada saat Anda mendapat informasi dari Christy, itu kapan yang menyatakan bahwa seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tahu pasti caranya, saya bisa mendapatkan pistol dan saya tahu dosis yang tepat. Itu kapan Christy menyatakan itu kepada Anda? Apakah setelah itu ada eskalasi lagi emosi dari terdakwa? Tapi yang itu kan tidak keterangan dari Jessica, tapi kan Tidak. keterangan dari Christy. Mau menanyakan kapan waktu tepatnya Yang Mulia? Iya kan, artinya kan ahli menganalisa dari perkataan orang lain kan, bukan dari perkataan Jessica. Sedangkan orang lain yang mengatakan pada ahli kan tidak di bawah sumpah, ya, supaya dibatasi lah, ya, mana porsinya. Baik. Saya lanjutkan Yang Mulia. Di riwayat perilaku di bagian psikologi juga itu halaman yang sama. Poin 5. Pada saat pemeriksaan di RSCM, tim pemeriksa menanyakan mengenai riwayat kesehatan fisik dan mental saudari Jessica. Akan tetapi perilaku di atas tidak diungkapkan oleh saudari Jessica maupun ibunya. Bahkan ibunya mengatakan jika saudari Jessica tidak pernah dirawat di rumah sakit dan tidak pernah mengkonsumsi obat dari psikiater. Ini termasuk inkonsistensi atau tidak? Karena kan Anda mendapatkan data-data sebelumnya dari New South Wales Police ya. Setelah itu Anda juga mengkonfirmasi kepada saksi-saksi. Sementara Anda juga menanyakan langsung kepada Jessica. Ibunya Jessica pun termasuk dalam subjek yang Anda teliti. Dalam arti bahan informasi juga. Kalau ibu kan kolateral data yang paling mengenal Jessica, ya ibunya taunya anaknya baik-baik saja. Oke, yang ibunya kenal seperti itu. Apakah itu termasuk inkonsistensi dengan dia tidak menyatakan keadaan yang sebenarnya? Bisa jadi kan orang tua kita nggak pernah tahu Bukan, kondisi maksudnya kita. bukan ibunya, Jessica-nya sendiri pada saat itu menyatakan kebalikan dari fakta yang Anda dapatkan. Ya, dia secara sadar memilih untuk tidak memberikan fakta tersebut karena kondisinya saat itu ya dia menyatakan hanya bahwa dia baik, nggak pernah ada masalah. Dari sudut psikiatri forensik, keadaan-keadaan barrier atau halangan seseorang untuk tidak menceritakan keadaan yang sebenarnya, padahal ibaratnya ini merupakan masuk ke dalam kasus hukum yang mempunyai implikasi besar, tapi dia memilih untuk tidak menceritakan keadaan yang sebenarnya. Dari sudut psikiatri forensik, itu dapat dibaca seperti apa? Buat kami ada beberapa DD ya, differential diagnosis gitu. Apakah tindakan ini sebagian upaya kalau kita perlu bertanya sebenarnya, perlu eksplorasi lebih dalam. Apa yang dipikir Jessica sehingga dia tidak memberikan informasi tersebut. Itu yang perlu dieksplor. Karena di luar itu kita nggak bisa bilang bahwa ini bohong, ini pasti semua ada pertimbangannya karena judgementnya dia bagus. Kalau dari keadaan yang ada saja, data-data yang ada, kesimpulan Anda seperti apa? Ya tadi bahwa dengan dia ada halangan untuk tidak menceritakan yang sebenarnya. Bahwa dia paham informasi mana yang boleh diberikan, informasi mana yang tidak, dan itu dilakukan secara sadar penuh. Karena dia tahu mungkin konsekuensi kalau dia bicara ini orang akan seperti apa, mungkin ya. Itu yang harus dieksplorasi lebih jauh. Apakah dapat diartikan juga bahwa dengan dia menahan informasi, dia itu ibaratnya apa yang dia sampaikan hanyalah informasi yang menguntungkan dia saja, sementara yang merugikan ditahan oleh dia. Karena itu akan merugikan atau berpotensi merugikan dia. Apakah dari kacamata psikiatri forensik itu bisa dinilai seperti itu? Kami belum dapat menilai sebelum kami eksplorasi lebih jauh. Oke. Sementara cukup Yang Mulia. Ya, karena sudah menunjukkan pukul 13, kita isoma dulu. Nanti kita buka kembali jam 14. Demikian sidang skor.